Saya Widya Putri dari program studi kimia Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kromatografi gas guna memenuhi tugas mata kuliah Kimia Analitik 2. Sejarah kromatografi gas ditemukan oleh ahli botani Rusia Italia Mikhail Semyonovich pada awal tahun 1900-an. Teknik pemisahan digunakan untuk terlebih dahulu memisahkan komponen kimia suatu campuran, kemudian menentukan ada tidaknya masing-masing komponen serta mengukur kadar setiap komponen yang terdeteksi. Kromatografi gas adalah suatu teknik analisis yang didasarkan pada pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel berdasarkan distribusi komponen-komponen tersebut ke dalam dua fase, yaitu fase gerak berupa gas dan fase diam bisa berupa cairan atau padatan. Prinsip dasar pemisahan dalam kromatografi gas adalah berdasarkan oleh perbedaan dalam kemampuan distribusi analit di antara fase gerak dan fase diam di dalam kolom pada kecepatan dan waktu yang berbeda atau perbedaan polaritas suatu senyawa. Kromatografi gas juga dapat melakukan pengukuran kadar komponen-komponen dalam sampel. Pengukuran analit dalam kromatografi gas berdasarkan perbedaan tinggi atau luas puncak sebagai akibat perbedaan konsentrasi analit. Terdapat prinsip kerja kromatografi gas. Gambar pertama merupakan ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Gas tersebut merupakan fase gerak. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkan ke pengontrol aliran. Ilustrasi yang kedua yaitu flow controller, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluarnya pembawa gas. Yang ketiga yaitu sample injector atau sering disebut auto sampler, akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Dan yang keempat yaitu column oven. Column oven merupakan fase diam. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan, maksudnya bisa naik atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir yaitu kromatograf, merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Terdapat jenis-jenis kromatografi gas. Jenis-jenis kromatografi gas terbagi menjadi 3, yaitu kromatografi gas cair. Kromatografi gas cair, metode yang paling umum untuk digunakan untuk memisahkan senyawa organik. Yang kedua yaitu kromatografi fase terikat gas atau metode kromatografi cair-cair, di mana fase diam secara kovalen terikat pada partikel pembawa. Yang mengatasi kejutan mekanis dalam distribusi kromatografi, kehilangan persediaan yang konstan dan perubahan bertahap dari fase diam. Dan yang ketiga yaitu jenis kromatografi gas padat. Teknik kromatografi di mana fase diam dalam keadaan padat dan fase gerak dalam keadaan gas. Yang terakhir yaitu terdapat gambar ilustrasi di mana yang terdapat semacam diagram itu hasil dari kromatografi gas sendiri hasilnya, ya seperti itu teman-teman. Dan yang sebelahnya itu terdapat alat atau ilustrasi alat itu sendiri atau ilustrasi dari kromatografi gas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.